Part 14, tunggu saja kejutan selanjutnya dariku. Stephen berhasil melerai pertengkaran di antara mereka. Dengan langkah gontai, Leo melepaskan tangannya dari genggaman tangan Stephen. "Lepaskan aku," ucap Leo dengan tatapan tajam ke arah Stephen. Refleks Stephen pun melepaskannya. Leo melangkahkan kaki panjangnya ke arah Bella. Bella yang merasa ketakutan bersembunyi di belakang pundak Billy. Leo pun mendekat ke arah Bella sembari berkata, "Tunggu saja kejutan selanjutnya, wanita murahan. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia," ucap Leo mengancam. "Dasar kau pria gila, memangnya aku salah apa? Bukankah kau sendiri yang membunuh? Kenapa kau selalu menyalahkanku?" ucap Bella bertanya-tanya. Bella yang merasa terancam menarik tangan Billy dan segera meninggalkan restoran itu. Dengan langkah gontai, Billy bergegas pergi dan masuk ke dalam mobil. "Billy, kamu tidak apa-apa kan? Maafkan aku, Billy, membuatmu jadi begini," ucap Bella merasa bersalah. Leo pergi ke kamar mandi untuk mencuci darah yang mengucur dari bibirnya. Sembari menelpon supir pribadinya, ia berkata, "Pak, di depan ada mobil warna putih yang hendak pergi dari restoran ini. Kamu ikuti mereka dan cari tahu di mana mereka berhenti. Nanti kabari aku lagi," perintah Leo kepada supir pribadinya. "Baik, Tuan," jawab supir pribadinya. Banyak darah menetes di baju Billy. Bella memberikan tisu dan mengelap bibir Billy yang berdarah. Sembari menyetir mobil, Billy berkata, "Tidak apa-apa kok, aku tidak bisa melihat seorang wanita disakiti oleh lelaki bajingan seperti dia. Apalagi kau adalah sahabatku, aku akan selalu menjagamu, Bella," sahut Billy sembari melirik ke arah Bella. Tangisan Bella tak terbendung lagi. Bulir pening di bola matanya menetes bagaikan air mengalir. "Terima kasih, Billy," Bella menjawab sembari meneteskan air matanya. "Bella, jangan menangis. Ada kami di sini. Kami akan selalu ada untukmu," sahut Winda menenangkan Bella. Tak lama kemudian, mereka sampai di kontrakan Bella. Billy bergegas turun dari mobil dan melangkahkan kaki panjangnya untuk masuk ke dalam kontrakan Bella. "Ayo masuk," ucap Bella mempersilahkan. "Iya Bella, terima kasih," sahut Winda sembari melangkah masuk ke dalam kontrakan. "Silahkan duduk, aku akan buatkan kopi untuk kalian," ucap Bella sembari pergi ke dapur. Sesaat mereka tiba di rumah kontrakan, supir pribadi Leo segera menelpon bosnya untuk bergegas ke alamat rumah Bella. Dengan langkah cepat, supir itu kembali ke restoran untuk menjemput Leo. Winda berdiri dari tempat duduknya untuk menyusul Bella ke dapur. Sembari melihat-lihat kontrakan Bella, ia menatap ke arah dinding dan ia mengamati foto-foto Bella yang tertempel di dinding tersebut. Ada beberapa hiasan yang terpajang di lemari, dan menurutnya hiasan tersebut sangat bermakna. Lalu ia berjalan menuju dapur untuk menanyakan sesuatu. "Bella, di mana keluargamu? Kok sepi?" tanya Winda penasaran. "Aku hidup sendiri di Jakarta, keluargaku ada di Jawa," jawab Bella sembari mengaduk kopi. "Oh ya? Kamu asli orang Jawa ya?" sahut Winda. "Iya, ayah ibuku orang Jawa." "Kok kamu bisa sampai Jakarta? Gimana ceritanya?" tanya Winda. "Ya, ceritanya panjang. Ayo kita duduk ke depan, aku sudah selesai nih buat kopinya," jawab Bella. "Sini aku bawakan," sahut Winda. Winda membantu Bella untuk membawa kopi ke depan, sedangkan Bella sibuk menyiapkan air hangat ke dalam baskom, beserta kain bersih untuk mengompres luka lebam Billy. Tak lama kemudian, Bella melangkahkan kaki panjangnya dan duduk di samping Billy. "Billy, maaf ya, aku kompres luka kamu dulu, biar cepat sembuh," ucap Bella sembari menekan luka Billy dengan kain.
Terima kasih, Bella. Au, pelan-pelan dong, jawab Billy kesakitan sembari tiduran di sofa. Oke bos, sahut Bella sembari tersenyum. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian lapar nggak? Gara-gara pria itu kita nggak jadi makan. Gimana kalau kita order makanan saja? Apakah kalian setuju? Ucap Winda sembari bertanya. Ya, boleh tuh, jawab Bella. Winda segera mengambil ponselnya dan ia memesan beberapa makanan dan mereka sembari berbincang. Tak lama kemudian makanan pun tiba. Tok tok tok. Winda bergegas melangkahkan kaki panjangnya untuk membuka pintu. Ini pesanannya mbak dan totalnya 250.000, ucap pria pengantar makanan tersebut. Winda segera mengambil uang di kantong tas lempangnya. Ini pak uangnya, terima kasih ya, sahut Winda. Iya, sama-sama, permisi, jawab pelayan itu, dan Winda kembali menutup pintu serta menyiapkan semua makanan di meja makan. Billy, Bella, ayo kita makan dulu Gi, udah malam nih, ucap Winda sembari menyuruh mereka makan. Akhirnya mereka pun makan sembari berbincang. Karena lapar, tak ada satupun makanan tersisa di meja. Billy menatap ke arah mesin waktu di pergelangan tangan kirinya. Karena sudah larut malam, akhirnya mereka pamit pulang. Billy dan Winda pulang bersamaan. Bella, kita pulang dulu ya, udah larut malam nih. Aku tahu kamu capek karena seharian bekerja, ucap Billy. Bella, cepat istirahat ya, besok kita ketemu lagi, bye, sahut Winda sembari melangkah pergi. Baiklah, terima kasih sudah mau mampir ke gubuk saya, hati-hati di jalan, bye-bye, jawab Bella. Billy dan Winda kembali ke dalam mobil dan mereka telah meninggalkan kontrakan Bella. Dan tanpa mereka sadari, Leo mengikuti mereka dari kejauhan. Dari dalam mobil, Leo melihat mobil keluar dari rumah kontrakan. Itu sepertinya pria brengsek yang membawa pergi wanita jalang itu, batinnya. Leo bersiap memakai kemeja warna hitam dan ia menutup mukanya menggunakan masker. Dan ia berkata pada supir pribadinya, Pak, ikuti kemana perginya mobil putih itu. Sekarang saya turun di sini dulu. Kalau sudah selesai, saya telepon Bapak kembali. Baik tuan, jawab supir pribadinya. Leo keluar dari mobil dan berencana melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah kontrakan itu. Karena sudah larut malam, suasana terlihat sepi. Ia bergegas mengetok pintu rumah Bella, sembari menoleh ke sekeliling rumah kontrakan tersebut. Tok tok tok. Bella yang sedang berada di kamar mandi terpaksa harus mengenakan bajunya kembali untuk membuka pintu. Dengan langkah kaki cepat, ia berjalan sembari berkata, siapa ya? Larut malam begini masih bertamu. Buka nggak ya? Ucapnya lirih. Bola matanya tertuju ke arah jendela dan ia mengintip ke jendela. Namun yang ia lihat hanyalah seorang pria berpakaian serba hitam dengan ditutup masker di wajahnya. Sedikit takut, ia berkata di balik pintu, siapa kamu? Tanya Bella ketakutan. Buka pintunya, ucap pria itu. Tok 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 tok. Ia terus mengetok pintu, tapi Bella tidak membukakan pintu untuknya. Lalu Leo berjalan ke arah jendela dan mengintip sembari mengetok jendela tersebut. Bella yang ketakutan bergegas kembali masuk ke kamarnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Ia tidak mempedulikan ketukan pintu tersebut. Tak habis akal, ia berinisiatif untuk mencongkel jendela ruang tamu. Dengan tenaganya yang kuat, akhirnya tak lama kemudian jendela pun terbuka. Ia bergegas melompat masuk ke dalam, namun tak ada seorang pun di sana. Leo mengitari seluruh sudut ruangan, tapi tak melihat Bella, hingga tersisa satu ruangan terkunci yang belum ia lihat. Leo melangkahkan kaki panjangnya menuju ruangan tersebut. Dia pasti ada di kamar ini. Aku dobrak saja pintunya, batinnya. Badan Bella gemetar dan ketakutan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Tubuhnya terbujur kaku, jantungnya berdegup kencang, efek dari rasa ketakutan yang berlebihan. Ia mendengar ada suara dobrakan pintu. Brak, brak, brak. Sebanyak 3 kali suara itu ia dengar. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia mengambil jari jemarinya untuk menutup mulutnya agar tidak diketahui keberadaannya. "Woi, di mana kamu? Aku tahu kamu ada di sini," teriak Leo sembari mencari-cari. To be continue.